Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasani umulid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sofi anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Hai adik-adikku sekalian yang insya Allah muliakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Kurniawan. Aku panggil saja Pak Noval. Saya akan belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin dan hukum mim sukun. Ada apa sih? Ada berapa huruf yang terkandung di dalam huruf sukun, nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Mari kita belajar bersama-sama. Adik-adikku sekalian, hari ini saya akan belajar tentang materi pertama, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Ada berapa adik-adik? Pasti udah tahu dong. Ada 3. 1 ikhfa, 2 idgham, 3 iqlab. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Maksudnya ikhfa itu artinya samar, penyamaran. Huruf ikhfa ada 15 adik-adik. Kalian udah pasti tahu ya. Yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, sod, dod, to, zo, fa, kof, dan kaf. Jadi, total seluruh huruf ikhfa adalah 15 huruf. Contoh, jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, saya dalam baca tadi itu ada tanwin bertemu dengan huruf ta dan nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka harus didengungkan dengan membaca 2 harokat. Nah, itu ikhfa. Yang berikutnya adalah idgham. Idgham sendiri terbagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah adik-adik? Kalau adik-adik belum paham, saya akan jelasin ya. Idgham bi gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Maksudnya bi gunnah itu kan dibaca tapi didengungkan. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, min, nun, dan waw, atau juga dibaca yanmu. Contoh dari salah satu surah di dalam Al-Quran. May yahdillahu wa may ya'mal. Nah, contoh nih, yang tadi kita baca adalah nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka disebut idgham bi gunnah. Itu pembahasan tentang idgham bi gunnah. Sekarang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf, yaitu lam dan lo, atau kita sering dibaca lari. Contoh, mir rajulin, mil labanin. Nah, idgham bila gunnah sendiri cuma ada 2 huruf saja, tapi tidak didengungkan. Insya Allah adik-adikku sekalian paham ya tentang materi ikhfa dan idgham. Idgham dibagi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga, iqlab. Iqlab adalah apabila nun sukun atau tanwin
bertemu dengan huruf ba. Namun, nun sukun dibaca menjadi mim sukun. Contoh, mim ba'dihim. Nah, itu saya baca dari salah satu contoh dari ayat Al-Quran. Inilah materi pembahasan tentang hukum nun sukun atau tanwin. Yang selanjutnya, saya akan bahas untuk adik-adikku sekalian mengenai tata cara hukum mim sukun. Adik-adikku sekalian, ada yang tahu hukum mim sukun itu apa? Ada berapa aja? Kalau adik-adikku sekalian belum pada paham, saya akan jelaskan. Hukum mim sukun terdiri dari 3 macam, yaitu ikhfa safawi, idgham mimi, dan izhar safawi. Yang pembahasan pertama yaitu ikhfa safawi. Ikhfa safawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh, lahum ba yasauna. Berikutnya idgham mimi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh, walahum ma yadda'un. Dan yang terakhir, izhar safawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Contoh, ayati rabbihim illa kanu bihi yastahzi'un. Nah, adik-adikku sekalian yang insya Allah muliakan, semoga bisa mempelajari ya tentang bagian hukum nun sukun atau tanwin dan hukum mim sukun atau tanwin dari beberapa Al-Quran yang kita baca. Semoga dengan membaca tajwid tersebut, yaitu materi 2, yaitu hukum mim sukun atau tanwin dan hukum mim sukun, bisa bermanfaat untuk kita semua, bagi orang lain juga, dan juga mengajarkan adik-adikku sekalian yang insya Allah bisa paham dan juga bisa mengerti sampai dengan adik-adikku bisa sampai membaca Al-Quran dengan benar. Kalau misalkan adik-adikku posisi masih di iqra, harus dilanjutkan, gak boleh putus-putus. Ya, semoga adik-adikku sekalian kalau udah beres lulus baca iqra, langsung mulai baca Quran, dan semoga membaca Al-Quran dengan sangat mudah dan lancar. Gitu ya adik-adik. Semoga saya diberikan sehat walafiat selalu ya, dan juga adik-adikku sekalian diberikan kesehatan juga, dan semoga melimpahkan keberkahan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Saya terasa cukup sekian dari saya. Saya Pak Naufal mengundurkan diri dari materi apa yang kita bahas tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Syukran jazilan. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.